Nah, ini siapa ya, Mbak Susi apa Mbak Yuli yang ngomong nih? Oh, Mbak Yuli. Mbak Susi oh, belum ada komennya ini, suaranya mana? Biar saya bisa dengar sambil ya, sambil menikmati suasana typhoon di luar ya. Semoga kita semua bisa sehat, selamat, tanpa satu hal apapun. Oke. Kita mulai ya Mbak Yuli ya. Assalamualaikum. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran materi kimia ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Eh, semester kemarin sudah ya kita pelajari materi kimia. Mbak Yuli dan Mbak Susi yang sudah masuk ini dari bab 1 sampai bab 5 kemarin ya sudah kita pelajari. Semoga kemarin ya alhamdulillah insya Allah nilainya juga lumayan bagus, bisa diteruskan untuk bab berikutnya ini seperti yang lalu ya. Nanti ada tugas 4, terus ada ujian tengah semester, juga ada ujian akhir semester. Di setiap paparan materi tiap bab nanti akan saya beri tugas biar nanti tidak mendadak. Kalau mendadak nanti banyak tugas, nanti malah kewalahan. Jadi tugasnya agak terlalu banyak aja seperti kemarin. Pada malam hari ini kita masuk pada bab 6 ya, melanjutkan kemarin yang bab 5 tentang dasar-dasar kimia, fundamental kimia. Kita masuk bab 6 yaitu tentang perhitungan kimia. Perhitungan kimia kita lihat di situ, bisa Mbak Yuli lihat dan teman-teman yang lain ringkasannya. Kemarin sudah kita belajar tentang hipotesis atau teori Avogadro tentang penyelenggaraan kimia, menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama gas-gas akan memiliki volume sama dan juga akan memiliki jumlah molekul yang sama pula. Kemudian yang kedua, bahwa mol menyatakan mol adalah jumlah partikel atau suatu zat yang besarnya sama dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu adalah nilainya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu nilai 1 molnya sekian partikel ya, sekian molekul. Kemudian massa molar adalah massa suatu mol ya, dari bilangan Avogadro sebesar itu tadi 6,02 tadi kali 10 23, yang besarnya sama dengan AR dan MR-nya. Nanti kita lihat AR itu apa, MR apa. AR adalah nanti massa dari atom sendiri, MR adalah massa molekul relatifnya. Kemudian yang keempat, volume molar adalah volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan yang bagaimana? Keadaan dimana pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ya. Tekanan 1 atmosfer di pada kondisi standar. Besarnya sama dengan sekitar 22,4 liter volume suatu gas. Kemudian yang kelima, reaksi ya, reaksi pembatas. Kita belajar tentang reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi seluruhnya ya, terlebih dahulu di dalam suatu reaksi kimia antar dua molekul. Yang keenam, kadar zat umumnya dinyatakan dalam persentase massa. Misal di sini
persentase massa X dalam zat besarnya adalah massa dari X itu sendiri, massa molekul itu sendiri, dibagi dengan massa dari zat keseluruhan dikalikan dengan 100%. Itu adalah menyatakan kadar zat dari suatu unsur. Kemudian rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan mol terkecil dari atom-atom unsur penyusun dari suatu senyawa. Ya, ada senyawa H2SO4. Ya, ada senyawa H2SO4 itu namanya asam sulfat H2SO4. Ya, itu nggak bisa nulis di sini ya. Nah, ini namanya senyawa. Terdiri dari apa tadi? Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan mol terkecil atom senyawa. Jadi perbandingan dari mol atom hidrogen dan mol atom sulfur beserta atom O-nya, oksigen. Hidrogen dan sulfat di sini ya, gabungan dari dua atom hidrogen dan ini unsur dari sulfat SO4. Yang ke-8 adalah rumus molekul, adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah atom-atom unsur dalam satu molekul senyawa. Itu menyatakan rumus kimia. Rumus kimianya misalkan, jadi rumusnya jadi misalkan HX ini menjadi rumusnya misalkan X-nya nanti dicari SO ini misalkan Y misalkan. Nanti rumus kimianya seperti ini misalkan. Ini nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Ini bisa dicari. Atau suatu rumus namanya atom unsur CH4 senyawa metana. Nah, ini rumusnya gimana, nilai X dan nilai Y-nya nanti berapa. Ini bisa dicari dengan rumus molekul. Kemudian masuk ke subbab pertama, yaitu hipotesis tentang Avogadro. Kita telah ketahui bahwa Avogadro adalah penemu ya hukum bilangan Avogadro yang menjelaskan hukum Gay-Lussac dengan hipotesis yang kemudian dikenal dengan teori yang namanya teori Avogadro. Silahkan masuk Mbak Siti. Dalam teorinya Avogadro menjelaskan bahwa gas-gas, nah ini Anda harus perhatikan di sini. Gas-gas yang memiliki volume sama, ya, gas-gas yang memiliki volume sama pada suhu ya, dan tekanan yang sama, memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi suatu gas sebentar ya, teman-teman. Halo? Sudah mulai. Sudah. Ya, kita ulangi lagi. Gas-gas yang mempunyai volume sama pada suhu dan tekanan sama memiliki jumlah molekul yang sama. Ya. Contoh di sini untuk soal di bawah ini. Misal ada satu volume hidrogen gas ya, 2 itu. Ada satu volume molekul hidrogen gas ya. Karena hidrogen ada yang hidrogen
cair ada. Ini yang hidrogen gas. Bentuknya adalah bentuk gas. Dicampur dengan HCl atau yang namanya asam klorida, sejenis asam klorida dalam bentuk gas ya. Sehingga misal setiap satu bagian volume gas memiliki jumlah X molekul gas ya kan, ya memiliki jumlah X ini ya, X molekul gas, maka bisa tuliskan di sini X molekul gas hidrogen direaksikan dengan X molekul gas klorid ya, menghasilkan reaksi produk ya. Ini namanya produk ya. Namanya produk. Reaksi produk menghasilkan produk 2 kali molekul dari gabungan hidrogen dan fluoride ya. Karena jumlahnya 2, X-nya 2, X tambah X menghasilkan 2X ya kan? Ya, matematika itu X ditambah dengan X ya. Mohon maaf ini ya, agak terlalu jelas mungkin tulisannya ya. Menghasilkan 2X. Nah, ini kan sama dengan penjumlahan matematika. Jadi bisa kita tuliskan persamaan reaksi di atas, yaitu atom hidrogen gas bereaksi dengan fluoride gas menghasilkan 2 asam klorida atau HCl gas. Nah, karena di sini 1 molekul tambah 1 molekul menghasilkan 2 molekul gabungan dari H dan Cl. Kemudian perbandingan volume. Kita bisa lihat perbandingan volume antara hidrogen gas H2G itu gas dibandingkan dengan fluoride ya 2 dalam bentuk gas dibandingkan dengan asam klorida atau HCl gas ya. Ini ya. Bisa kita tuliskan di sini tadi H2Cl dan HCl. Bisa kita tuliskan hidrogen gas, fluoride gas dan HCl. Kita tuliskan angkanya tadi 1 ya, perbandingan volume, 1 volume hidrogen, 1 volume fluoride atau Cl dan 2 volume HCl. Bisa kita tuliskan 1 banding 1 banding 2. Itu namanya perbandingan volume. Bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian volume tadi sudah ini ya. Kemudian perbandingan molekul. Tadi perbandingan volume, sekarang perbandingan molekul di sini. Perbandingan molekul antara fluoride gas dan asam klorida gas HCl. Ya. Kita tuliskan dalam persamaan matematika X dibanding dengan X dibanding dengan 2X ini tadi ya. Jadi 1 banding 1 banding 2. Atau bisa juga dituliskan dalam perbandingan koefisien. Koefisiennya H2 berapa? H2 koefisiennya kan 1 tuh ini. Kan depannya nggak ada. Kalau nggak ada angkanya berarti kita anggap sebagai 1. Fluoride juga 1. HCl-nya karena ini 2 ya, kita tuliskan 2 di situ. Jadi perbandingannya 1 1 2. Nah, itulah. Sehingga bisa kita simpulkan di situ bahwa pada suhu dan tekanan yang sama ya, jadi harus dikondisikan reaksinya dalam keadaan suhu dan tekanan yang sama. Misalnya pada suhu 30 derajat seperti suhu di ruangan kamar Anda ya. Di ruangan kamar Anda itu suhu normal kurang lebih sekitar 28 derajat Celcius.
dan tekanan sebesar kurang lebih 1 atmosfer. Itu tekanan untuk kehidupan manusia normal ya, di alam sekitar kita. Itu jika dikondisikan pada tekanan yang sama, bereaksi pada satu kamar, maka bisa disimpulkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan molekul sama dengan perbandingan koefisien. Itu dianggap sama jika reaksi itu berada pada kondisi tekanan dan temperatur atau suhu yang sama. Contoh soal di sini. Contoh soal. Jika 5 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama, jumlah molekulnya sebesar 3N, tentukan A. Volume gas karbon dioksida CO2 yang mengandung 6N buah molekul karbon dioksida CO2. Yang B. Tentukan jumlah molekul dari 15 liter gas oksigen. Ya. Bisa kita jawab di sini. Yang untuk pertanyaan A, bahwa volume gas karbon dioksida, ya, rumusnya tadi adalah jumlah molekul CO2 dibagi jumlah molekul H2O hidrogen dikalikan dengan volume dari gas hidrogen ini tadi ya. Volume dari gas hidrogen sama dengan tadi berapa? Volume CO2 tadi adalah sebesar 6N ya. 6N dibagi dengan jumlah molekul H2 tadi adalah 3N. Ini 3N ini ya. Dikalikan dengan volume berapa liter hidrogennya? Hidrogennya sebesar 5 liter. Jadi 6N dibagi 3N kali 5 liter gas hidrogen. Kita coret di sini. Coret 6 dibagi 3 2. Ya. 2 dikalikan 5 10. Jadi jumlah volume gas karbon dioksida CO2 sebesar 10 liter. Yang B, jumlah molekul gas hidrogen. Berapa jumlah molekul gas hidrogen? Sebanyak 5 liter dari gas hidrogen. Jadi volume gas volume gas oksigen bukan hidrogen. Berapa jumlah molekul gas oksigen O2? Itu sama dengan volume gas oksigen O2 dibagi volume gas hidrogen H2 dikalikan jumlah molekul gas hidrogen H2. Nah, tadi volume volume gas oksigen tadi ada 15 liter ya. Dibagi dengan volume hidrogen tadi ada 5 liter ya. Dikalikan dengan 3N tadi jumlah molekul dari gas hidrogen. Jumlah molekul dari gas hidrogen adalah 3N ini tadi, yang ini. Sehingga 15 bagi 5, 3 kali 3N sama dengan 9N. Nih, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada enggak yang ingin bertanya, Mbak? Siapa di sini? Mbak Yuli, Mbak terus nih, Mbak Susi, Mbak Siti. Apakah ada yang ditanyakan? Halo. Tes. Oh, buku halaman berapa? Waduh. Halaman yang bab 6. Halo, ada yang tanyakan? Bisa dilanjutkan ya, bisa cari halamannya dulu. 91 udah.
Hmm? Tes. Halo. Gas ini namanya gas hidrokarbon ya, CH4. Tadi dari C itu karbon, H itu hidrogen. Sehingga secara umum disebut sebagai hidrokarbon. Menyebutnya dari belakang ke depan, hanya hidro, C-nya karbon, hidrogen karbon atau disingkat hidrokarbon. Kondisinya gas. Direaksikan dengan ini ya, oksigen ya, direaksikan dengan oksigen gas menghasilkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Semua kondisi sama, itu dalam kondisi gas semua pada tekanan dan temperatur atau suhu yang yang sama. Kita lihat berapa perbandingan volumenya. Jadi perbandingan volume dari suatu gas hidrokarbon dengan rumus molekul CH4, nah, rumus molekulnya CH4 ini CH4 dibanding dengan oksigen O2 dibanding dengan karbon dioksida atau CO2 dibanding dengan uap air atau H2O gas. Sama dengan ya kita masukkan koefisiennya ya, koefisiennya nilainya di setengah liter dibanding dengan setengah liter hidrokarbon dibanding dengan 1,75 liter oksigen dibanding dengan 1 liter karbon dioksida dibanding dengan 1,5 liter uap air H2O. Sehingga bisa kita dapatkan, nah kita jadikan dalam bentuk bilangan bulat agar mudah kita hitung ya. Kalau dalam bilangan pecahan nanti biasanya kita kesulitan. Jika untuk menyederhanakan, untuk mempermudah dalam hitungan, kita kalikan supaya mendapatkan koefisien ini, kita kalikan supaya kita mendapatkan suatu bilangan bulat yang mudah untuk kita pahami atau kita selesaikan, kita temukan jawabannya. Kenapa kok ini 2? Ya. Misalkan di sini ya, untuk menyamakan persepsi antara koefisien ini bisa kita kalikan dengan 2. Yang pertama ini 2,5 kali, supaya bisa mendapatkan angka 2 berarti dikalikan berapa? 4. Berarti semua ini dikalikan dengan 4 supaya bisa dikalikan dengan 4. Kalau dikalikan dengan 2 nanti masih ada bilangan pecahan ya. Kalikan dengan 2 ini 1, ini masih koma nanti ya. 3,5 ini 2, ini 3. Nanti masih ada setengahnya. Sehingga supaya koefisiennya memiliki bilangan bulat dan mudah kita hitung nantinya, kita kalikan ke atasnya lagi biar bulat tadi, yang setengah tadi hilang. Sekarang kita kalikan kelipatannya 2, berarti 4. Jadi semuanya kita kalikan 4. Jadi setengah kalikan 4, 2. 1,75 kali 4, 7. 1 kali 4, 4. 1,5 kali 4, 6. Sehingga kita menemukan koefisien dari persamaan reaksi ini adalah dalam bilangan bulat. Sehingga bisa kita tuliskan di sini nilainya koefisien 2 untuk rumus molekul dari CH4, kemudian 7 untuk yang oksigen, 4 untuk yang karbon dioksida, dan 6 untuk yang uap air atau H2O gas ya. Sehingga jumlah atom kiri ya, jumlahnya itu harus sama dengan jumlah atom C yang kanan ya. Untuk mendapatkan nilai X dulu, misalkan kita
tentukan nilai X dulu. Jadi jumlah atom C di sebelah kiri reaksi ini kan reaksinya ini ya, menjadi produk ini. Jadi di sebelah kiri ini sebelah kiri namanya reaksi, sebelah kanan namanya produk. Jadi jumlah atom C di sebelah kiri atau reaksi sini sama dengan jumlah atom C yang di sebelah sama dengan yang di sebelah kanan atau produknya. Sehingga kita lihat di sini jumlah atom C-nya berapa? Jadi 2 kali X ya, sehingga 2X. Sebelah kanan atom C-nya ada 4, ya kan? Ini kan ada 4 toh, ini kan nggak ada yang sebelah kanan. Jadi atom C-nya ada 4 sebelah kanan, atom C sebelah kiri ada 2X. Sehingga 2X sama dengan 4. Sehingga X sama dengan ya, 4 dibagi 2 kan gitu toh. Ketemunya adalah 2. Ketemunya adalah 2. Berarti atau jumlah X-nya adalah 2. Sudah ketemu rumus X-nya. Kemudian jumlah atom H di sebelah kiri, nah, kita mencari atom H sekarang. Harus sama dengan jumlah atom H yang ada di sebelah kanan. Ini kiri, ini kanan. Jumlah atom H di sebelah kiri 2 kali Z ya, sama dengan jumlah atom H di sebelah kanan 6 kali 2H sehingga 12. Sehingga Z sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga bisa kita selesaikan untuk menemukan rumus molekulnya gas hidrogen adalah X-nya 2 ya. X-nya 2 dan Y-nya adalah 6. Nah, sehingga bisa ketemu rumusnya adalah C2H6. C2H6 itu ada namanya tersendiri, itu adalah sejenis gas metanol ya. Etanol, kalau nggak salah namanya etanol ini ya. Ini ada penamaannya nih. Ada C2H4 ya, C2H6, C2H8 ya, tergantung dari reaksinya di sini, molekul reaksinya di sini. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Jika ada 3 liter gas metana dibakar sempurna, maksudnya adalah direaksikan dengan, kalau dibakar sempurna itu maksudnya adalah direaksikan dengan oksigen, karena adalah salah satu syarat pembakaran adalah gas hidrogen. Ya. Kalau tidak ada adalah gas oksigen. Kalau tidak ada gas oksigen tidak akan terbakar. Menghasilkan gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida, CO2 dan H2O. Uap air ini berarti gas ya. Jika pengukuran dilakukan pada suhu dan tekanan sama, tentukan A. persamaan reaksinya, B. volume gas oksigen yang diperlukan, C. volume gas CO2, dan D. volume air yang dihasilkan. Coba kita selesaikan bersama sekarang. Yang A, persamaan reaksi dari soal di atas, yaitu metana gas direaksikan dengan dibakar sempurna, berarti direaksikan dengan oksigen. Kalau ada kata-kata dibakar, berarti direaksikan dengan oksigen, karena salah satu syarat terjadinya pembakaran adalah adanya gas oksigen yang utama. Menghasilkan 2 molekul H2O gas dan CO2 gas ya. Ini cara menghasilkan persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksi itu bisa diterangkan dalam bentuk kata-kata ya, dan juga bisa dijelaskan dalam bentuk reaksi kimia seperti ini. Kalau ini adalah dengan kata-kata ya, 3 liter ya. Jadi koefisiennya tidak kita tuliskan, kita hanya menuliskan molekulnya saja yang bereaksi. Jadi metana bereaksi dengan CH4 metana bereaksi dengan oksigen O2 di bakar sempurna ini ya, menghasilkan CO2, karbon dioksida dan uap air H2O ya. Di CH4 plus O2 gitu ya. Kan misalnya gini ya, CH4, saya tulis ulang biar Anda tahu.
agak susah di sini di komputer ya tulisnya. CH4 ditambah O2 gitu, menghasilkan itu kan gitu ya, H2O itu di sini H2O dan CO2. Kenapa bisa angka-angkanya itu loh, kita CO2 ya. Jadi C nya ada 1, ini C nya ada berapa, CO2 C nya ada 1, C1, H nya ada 4, di sini kok hanya ada 2 ini loh. Di sisi sebelah kiri kan 4, sebelah kiri kan hanya 4, sebelah kanan hanya 2. Oh, berarti kita tambah dengan koefisien 2 ini. Nah, ini jadi hanya di sebelah kanan jadi 4, kiri jadi 4. Terus O2 nya sebelah kiri ada 2. O2 nya di sebelah kanan ada berapa ini? 2O tambah dengan O2. Nah, di sebelah kanan ini O nya ada 4 jumlahnya. Sebelah kiri kok hanya 2. Oh, berarti kita kasih nilai 2 di sini. Nah, ini sekarang reaksinya adalah seperti ini. Jadi dari kata-kata ini bisa kita terjemahkan dalam bentuk ungkapan reaksi kimia seperti ini. Paham ya? Kemudian untuk B, volume gas oksigen. Tadi rumusnya berapa jumlah koefisien oksigen dibagi dengan koefisien CH4 dikali volume dari metana CH4 ya. Koefisien oksigen adalah 2, ini kan 2 koefisiennya ya. Koefisien ini 2 ya. Koefisien ini 2. Terus koefisien CH4 1. Ini 1. Jika 2 dibagi 1 dikalikan dengan 3 sehingga ada 6 liter ya. Kemudian volume CO2 jadi jumlah koefisien CO2 dibagi CH4. Kita lihat di situ ya. Satu dibagi 1 dikalikan volume gas metana ada 3 liter ya, ada 3 liter sehingga 1 bagi 1 kali 3 liter, jadi cuma gas CO2 nya ada 3 liter. Berapa volume uap air? Ya udah, koefisien H2O berapa? H2O kan 2 ya, 2 ya, dibagi dengan koefisien CH4 1 kalikan dengan volume metana 3 ini tadi. Nah, sehingga ada 6 liter. Sampai sini ada yang belum jelas? Silahkan kalau bertanya, kalau ada yang kurang jelas. Bisa kita lanjutkan ya. Halo? Bisa dijawab? Ada yang kurang jelas? Tes. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tentang suatu bilangan mol ya. Mol ya. Mol adalah, tadi sudah kita ketahui, satuan mol sekarang dinyatakan dalam jumlah partikel, bisa atom, bisa molekul, bisa ion ya, dalam suatu zat. Paris sepakat bahwa 1 mol mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel
dari 12 gram isotop C12, yakni 1 mol sama dengan 6,02/23 partikel. Sehingga jumlah mol ini disebut dengan bilangan Avogadro tadi sudah ya. Jadi bisa didefinisikan bahwa 1 mol adalah menyatakan banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama. Ya, ini ya. Dalam 12 gram isotop C12 ya, karbon 12. Misalnya 1 mol unsur natrium Na mengandung 6,02 kali 1023 atom natrium. 1 mol air mengandung 6 kali 1023 mol air, dan seterusnya ini ya. Ya, hubungan mol dengan partikel dengan jumlah partikel adalah hubungan mol dengan berikut, yaitu jumlah atau kuantitas di dalam mol sama dengan jumlah partikel dibagi number Avogadro atau bilangan Avogadro tadi sebesar nih 6 ini 0,2/1023 partikel. Sehingga jumlah partikel sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Contoh di sini, satu sampel mengandung 1,505/1023 mol klorida Cl2. Berapa mol kandungan klorida tersebut? Nah, berapa mol kandungan? Kandungan itu sama dengan kuantitas ya. Kuantitas ya. Berarti jumlah partikel Cl2 yaitu 1,5 kali 1023 dibagi dengan 1 mol ini Cl2 yaitu 6, dibagi dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02/1023, sehingga ada 0,25 mol ini ya. Sudah jelas ya ini ya. Kemudian hubungan mol dengan massa ya. Sebelum kita membahas hubungan mol dengan massa, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya MR dan AR ya. Ada AR itu atom, massa atom relatif ya, massa atom relatif, sedangkan MR adalah massa molekul relatif ya. Atom relatif itu AR ya. Jadi organisasi IUPAC, organisasi bidang kimia, yang menetapkan bahwa satu SMA itu satuan massa atom ya, singkatannya SMA itu satuan massa atom. Jadi satu satuan massa atom itu sama dengan 1/12 massa satu atom C12, isotop C12 maksudnya ya, seperti ini ya. Bisa Anda baca sendiri di sini. Kita langsung menuju ini aja. Massa atom relatif dari suatu X itu sama dengan massa rata-rata satu atom unsur dibagi dengan 1/12 massa satu atom isotop C12 ya. Massa atom relatif sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 kalikan 12 SMA, satuan massa atom. Sehingga massa atom relatif sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X. Nah, itu ada di dalam tabel sistem periodik unsur yang bab 3 semester kemarin ya kita pelajari. Ada massa atom, ada nomor atom ya. Kalau massa atom itu misalkan ini adalah unsur X ya, ditaruh di sini masanya misalkan. Nah, masanya ada berapa? Massa atom. Ini nomor atom di sebelah sini misalkan. Yang semester kemarin ya. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk massa molekul relatif atau MR.
Massa molekul relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu molekul senyawa terhadap spesimen 12 massa atom isotop C12. Atau bisa kita simpulkan di sini bahwa konten molekul yang menyatakan bahwa molekul merupakan gabungan dari atom-atomnya, maka Mr merupakan jumlah massa atom relatif atom-atom menyusunnya. Nanti massa molekul relatif sama dengan jumlah, ini baca jumlah ya. Jadi massa molekul relatif sama dengan jumlah dari seluruh massa dari atom-atom relatif penyusun molekul tersebut. Contoh, di sini itulah massa relatif dari H2SO4 asam sulfat. Ya, kita bisa mengetahui nilai massa atom relatif dari tabel periodik unsur. Ya, ini memang harus setidaknya karena ini unsur-unsur yang sering keluar di soal, sehingga kita setidaknya harus menghafalkan. Ya. Berapa jumlah di sini AR-nya? Massa atom relatif dari hidrogen adalah 1. Massa atom relatif dari sulfur adalah 32. Massa atom relatif dari oksigen adalah 16. Nah, ini setidaknya kita sudah hafal seharusnya, karena ini nama-nama atom yang sering muncul dalam suatu soal. Biasanya seperti itu. Sehingga kita setidaknya harusnya menghafal, karena dalam ujian kan tidak boleh memegang tabel periodik unsur. Kita harus hafal. Ya, kita jawab di sini massa molekul relatif dari H2SO4. H2 berarti jumlah atomnya 2. Ya, jumlah atomnya 2 dikalikan massa atom dari hidrogen H ditambah dengan jumlah atomnya 1, S-nya. Berarti 1 kali massa atom relatif dari sulfur ditambah dengan nah ini kan satu kesatuan ya, ini kan yang H2, ini yang SO4 ya. 4 kali massa atom oksigen, karena ada 4 oksigennya ya. Dikalikan 4, S-nya ada 1 dikalikan 1 ditambah dengan H-nya. Nanti kan ada 3 unsur di sini ya, H, S, dan ini ada 2 kesatuan di sini ya, H2 dan SO4. 2 kali massa hidrogen 1 ditambah dengan 1 kali massa sulfur yaitu 32 ditambah dengan 4 kali massa oksigen 16, sehingga 2 tambah 32 tambah 64 hasilnya adalah 98. Sehingga massa molekul relatif dari H2SO4 atau asam sulfat di sini adalah 98. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Kita lanjut ya. Yang ketiga, kita mengenal yang namanya massa molar. Tadi ada massa atom relatif, ada massa molekul relatif. Sekarang ada massa dari molar. Molar ini hubungannya dengan konsentrasi suatu unsur molekul, konsentrasi suatu molekul. Massa molar menyatakan adalah massa yang dimiliki oleh 1 mol. Massa molar adalah massa yang dimiliki 1 mol zat yang besarnya sama dengan massa atom relatif atau massa molekul relatif. Untuk unsur, 1 mol unsur sama dengan massa atom gram, AR gram, maka dirumuskan massa 1 mol zat sama dengan AR zat dinyatakan dalam gram. Itu untuk unsur ya. Kalau untuk senyawa ya, senyawa beda. Ini yang untuk unsur. Yang untuk senyawa, 1 mol senyawa sama dengan massa molekul gram mR. Sehingga bisa dirumuskan massa 1 mol zat sama dengan mR zat dinyatakan dalam gram. Contoh soal di situ bisa kita lihat ya. Hitunglah kuantitas jumlah mol dari 240 gram kalsium Ca. Jika diketahui massa atom relatif dari kalsium adalah sebesar 40 ya.
Bisa kita lihat di situ kuantitas dari atom kalsium sama dengan massa kalsium. Atom kalsium dibagi dengan massa atom kalsium ya. Massa kalsium berapa? Massa kalsium adalah 240 gram, dan massa atom reaktif kalsium sebesar 40 ya. Sehingga bisa kita bagi 240 dibagi 24 dibagi 4 ya, ini coret nolnya. Nah, ada 6, nanti jumlahnya adalah kuantitasnya ada 6 mol. Kemudian berapa gram massa dari 3 mol gas karbon dioksida? Kita lihat dulu bahwa massa atom reaktif dari karbon C adalah 12, massa atom reaktif dari oksigen adalah 16, sehingga massa molekul reaktif dari molekul karbon dioksida CO2 adalah C-nya 1 dikalikan massa atom reaktif C ditambah dengan O-nya 2, yaitu berarti 2 kali massa atom reaktif oksigen atau O, sehingga 1 kali 12 tambah 2 kali 16, ketemunya adalah 44. Ini baru ketemu MR-nya, massa molekul reaktifnya. Yang kita cari adalah massa dari karbon dioksida. Untuk massa dari karbon dioksida sama dengan mol ya dari gas karbon dioksida tersebut dikalikan dengan massa dari molekul relatifnya, sehingga kita kalikan 3 mol dari gas karbon dioksida dikalikan dengan massa molekul relatif dari karbon dioksida 3 kali 44, sehingga nilainya sama dengan 132. Sudah jelas ini ya. Saya kira masih bisa diikuti ini ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Mbak Juli, Mbak Siti, Mbak Rusni, Mbak Susi, ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan massa molar, tadi ada massa atom reaktif, ada massa molekul reaktif, sekarang ada massa molar. Ada yang perlu ditanyakan enggak? Halo. 12 mana? Yang ini? Ini ya, ini. Ini adalah massa atom relatif karbon. Jadi ada di tabel periodic unsur. Saya nggak bisa namakan di sini ya. Kalau anunya bukunya terlalu besar, nggak bisa saya upload di sini karena filenya terlalu besar. Kalau bisa dibuka di sini saya bukakan. Atau ini saya ini C12 itu dari ini loh Mbak. Saya coba tak bukakan ini dulu ya, yang sistem periodik unsur. Nah, kita ambilnya dari sini. Nah, ini ini. C mana? Karbon C. Nah, ini loh Mbak, ini loh. Massa atom relatif. Ini loh yang kecil ini. Kelihatan ini? Kelihatan enggak? Nah, saya nggak bisa besarkan ya. Ini nilainya 12,0000 apa ini? Ini. Kalau ini kan nomor atom. Ini 6 itu nomor atomnya C, karbon. Kalau tadi massa atom relatifnya ini 12 ini. Ini nilainya kalau sini kelihatan di sini 12,0 sekitar 01 berapa gitu. Sehingga dibulatkan nilainya adalah 12. Ini Mbak paham Mbak? Contohnya tadi yang H tadi. Dari mana satu? Satu bukan satu ini loh, bukan satu yang nomor atom ini, tapi satu yang ini. Massa atom reaktifnya ini yang 1, ini loh, yang kecil ini loh, nggak kelihatan. Kalau di buku nanti coba dilihat di buku. 1,0 berapa itu. Sehingga dianggap oleh para ilmuwan setelah koma karena 0 dianggap dibulatkan sehingga 1 gitu. Misalkan juga ini atom tadi ada, misalkan enggak jelas di sini ya. Ada ini nitrogen N. Ada nitrogen ini. Ini 12. Ini 14. Ini 14 ini.
Ini 14,0 berapa di situ, 0,00 berapa itu. Tadi C, atom karbon C. Nih, itu Mbak, lihatnya dari sini Mbak, ya, tahu ya. Lagi, ini memang harus hafal Mbak itu setidaknya. Nilai-nilai dari massa atom tadi harus hafal ya. Karena yang sering muncul tadi, yang sering muncul di soal biasanya itu asam sulfat, karbon dioksida. Jadi nilai-nilai massa atom relatifnya Anda mengetahuinya dari tabel sistem periodik unsur ya, yang bab 3 semester kemarin yang sudah saya sampaikan itu nanti kalau kita sering baca atau sering ngerjakan nanti hafal sendiri, sudah hafal sendiri. Misalkan massa atom relatif dari hidrogen 1, massa atom relatif dari karbon 12 nilainya, massa atom relatif dari oksigen ya ini 16, massa atom relatif dari sulfur ada berapa tadi, 32, massa atom relatif dari atom nitrogen ada 14 dan seterusnya. Itu nanti hafal sendiri. Kita lanjutkan untuk yang sesi yang ke-7 ya. Jadi di sini hubungan antara mol dan volume. Sekarang hubungan antara mol dan volume. Gas pada keadaan standar. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa pengukuran suatu kuantitas gas tergantung pada suhu dan tekanan. Jika gas diukur pada tekanan standar, maka volumenya disebut sebagai volume molar. Ya. Volume molar adalah volume 1 mol gas yang diukur pada keadaan standar di sini. Keadaan standar di sini adalah keadaan pada suhu 0 derajat Celcius atau sama dengan 273 derajat Kelvin ya, itu sama aja ya. Untuk Kelvin itu untuk suhu absolut dari suatu keadaan. Biasanya dituliskan dalam kondisi standar kita banyak menggunakan satuan Kelvin. Itu sama dengan 0 derajat Celcius untuk 273 Kelvin itu sama dengan itu, sama aja. Dan tekanan 1 atmosfer. 1 atmosfer itu sama dengan berapa? Sama dengan 76 cm Hg atau 760 mm Hg. Hg itu air raksa ya, mm Hg air raksa. Atau disingkat dengan STP, standar temperatur dan pressure, standar suhu dan tekanan. Besarnya volume molar gas ya. Untuk gas ideal ya, untuk gas ideal besarnya adalah P dikalikan V ya. P dikalikan V sama dengan nRT ya. P itu tekanan 1 atm ya, tekanan standar. N adalah jumlah mol dari gas itu. T adalah tekanan ya, dinyatakan dalam Kelvin ya, bukan derajat Celcius ya kalau dalam rumus gas ideal, persamaan rumus gas ideal kita nyatakan satuan suhu dalam derajat Kelvin. Kemudian R adalah tetapan gas sebesar 0,082 liter atmosfer atm per mol Kelvin. Sehingga bisa kita tuliskan di sini rumusnya dari persamaan gas ideal adalah PVN RT. Tekanannya tadi berapa? 1 atm. V-nya kita cari, volume molarnya sama dengan N-nya tadi ada berapa? 1 ya. Misalkan kita anggap 1 ya, untuk kondisi standar ya. Dikalikan 0,082 tadi adalah tetapan gas ya. Gas konstanta atau konstanta gas ya ini namanya ya. R itu adalah konstanta gas, nilainya sekian, pasti sekian ya. Kemudian T-nya suhunya adalah 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Sehingga V-nya ketemunya adalah
22,389, atau kita bulatkan 22,4 liter. Jadi volume standar dari suatu persamaan yang dengan menggunakan persamaan gas ideal bisa kita dapatkan sebesar ini ya. Sehingga kita bisa kita rumuskan bahwa volume standar ya, dari suatu keadaan ya, persamaan molekul gas itu V sama dengan N kalikan Vm. N itu sama dengan jumlah mol, Vm itu adalah volume molar. Dan contoh soalnya di sini, berapa kuantitas mol? Maksudnya berapa kuantitas ini maksudnya ditanyakan adalah molnya ya. Dan maksudkan kuantitas itu yang ditanyakan molnya. Dan berapa kuantitas mol gas hidrogen yang volumenya 6,72 liter jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer atm? Jawabnya adalah jumlah mol gas hidrogen sama dengan volume gas hidrogen dibagi dengan volume standar. Maksudnya adalah volume pada suhu dan tekanan standar. Tadi volume hidrogen tadi 6,7, volume kondisi standar tadi adalah ini ya, 22 ini ya, 22,4 liter, sehingga ketemunya adalah 0,3 liter gas hidrogen. Kemudian yang kedua, hitung massa dari 4,48 liter gas C2H2 ya, senyawa hidrokarbon yang diukur pada keadaan standar ya. Kuantitas jumlahnya adalah mol untuk gas C2H2 di volume C2H2 dibagi volume standar, sehingga 4,48 liter dibagi dengan 22,4, volume standar sama dengan 0,2 mol. Sehingga bisa kita temukan massa dari C2H2. Massa dari C2H2 sama dengan mol kali massa molekul relatif C2H2 gitu. Mol berarti 0,2 kalikan massa C2H2 berapa? Tadi massa C-nya berapa kalau ingat? Ini ya, 12 lah massa karbonnya tadi. 12 kali 2 karena ada 2 koefisien, kali 2 ditambah dengan massa atom hidrogen berapa tadi? 1 dikalikan 2 berapa? 2. Ini sama dengan berapa? 24 ditambah 2, jadi sama dengan 26. Nah gini, ini 0,2 kali 26 ya. Nah ini yang C nya tadi massa atom karbon 12, jumlahnya ada 2 atom kali 2 ditambah dengan massa atom hidrogen. Nah, berapa massa atom hidrogen? 1. Jumlahnya ada berapa? 2. Jadi 1 kali 2, jadi 24 tambah 2 sama dengan 26. Jadi massa senyawa C2H2 gas sama dengan 5,2 gram. Dan yang ketiga, hitung volume 3,1 kali 923 molekul NO2 natrium oksida. N2 itu natrium oksida. NO2 nitrogen N-nya ya, pokoknya yang diukur pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 17 cm3. 17 cm3 adalah tekanan atmosfer ya. Nah juga tekanan atmosfer. Jadi kita nggak usah kita lihat di sini karena ini sudah pasti tekanan pada suhu tekanan dan suhu dan tekanan yang sama. Jawabnya adalah di sini kuantitas mol dari NO2, jumlah partikel dari NO2 dibagi dengan bilangan Avogadro. Jumlah partikel yang tadi ada 3,01, kemudian dibagi dengan bilangan Avogadro tadi 6,02 kali 10,23.
1 mol misalnya ini 6,02, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10,23 partikel, sehingga ketemunya 0,5 mol. Volume dari NO2 yang kita cari adalah jumlah mol kalikan ini tadi STP. Ini ya, jumlah mol dari STP. Molnya ada berapa molnya? Molnya ada 0,5 mol. STP-nya 22,4 liter. STP-nya adalah 22,4 liter. Sehingga sebenarnya 11,2 liter. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Mbak Yuli, Mbak Siti, Mbak Rusni, Mbak Susi. Bisa kita lanjutkan atau ada yang mau bertanya silahkan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang sesi 8. Di sini bisa Anda lihat ya. Pada kondisi gas, pada kondisi standar ya. Tadi sudah PVNRT, sudah ini tadi contoh soalnya. Ini sama dengan tadi ya, contoh soalnya saya kira sama dengan tadi nih. Saya kira sama dengan tadi, kita lewati aja, kita masuk slide 9. Perhitungan kimia dalam suatu reaksi kimia. Nah, ini aja ya. Bisa kita lihat di sini ya, perbandingan koefisien sama perbandingan volume tadi sudah ya. Perbandingan koefisien menurut Avogadro tadi, perbandingan volume sama dengan jumlah banding partikel sama dengan perbandingan mol. Misalnya ada suatu reaksi kimia ya di sini ya. Ada reaksi kimia dari suatu nitrogen gas ya, dengan hidrogen menghasilkan NH3 nitrida ya, gas ya. Perbandingan volumenya berapa? N2 gas adalah 1 ya. N2 gas kan 1 di sini. 1 ini H2 ini. Ini H2 ya. Ini H2 ini. Salah ini. H2 ini ada 3. Ada 3 ya. Ini ada 2. 1 banding 3 banding 2. Jumlah partikel. Jumlah partikel sama aja. 1 banding 2 banding 3. Jumlah mol. Ya, jumlah mol. 1 mol. Ini ada 3 mol, ini ada 2 mol. Jadi 1 banding 3 banding 2. Karena di sini tadi banding koefisien sama ya, sana sama. Ini bisa dianggap sebagai satu volume N2 ditambah 3 volume H2 ditambah 2 volume menjadi 2 volume NH3. Terus 1 partikel N2 ditambah 3 partikel NH2 menghasilkan 2 partikel NH3 gitu ya. Terus perbandingan mol, 1 mol N2 direaksikan dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3 ya, gitu ya. Saya ini massa dari suatu reaktan. Reaktan itu sebelah kiri ya tadi ya. Kan ada reaksi X tambah Y menghasilkan A plus B. Ini ya, misalkan ya. Massa reaktan tuh ini ya, XY itu reaktan. Itu menggunakan massa molar. Mol reaktan menggunakan bandingan mol menjadi mol produk, menggunakan massa molar menghasilkan massa produk. Ini adalah namanya reaktan, ini namanya produk. Nah, ini reaktan,
Ini namanya produk. Ya, itu ya, tahu ya. Contoh di sini, reaksi pembentukan gas amonia NH3 dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Jika gas nitrogen yang direaksikan adalah 6 mol, maka tentukan jumlah mol gas hidrogen yang dibutuhkan dan jumlah mol gas amonia. Ya, kita lihat di sini, kita tuliskan. Nanti reaksi dari gas nitrogen ditambah dengan 3 H2 hidrogen menghasilkan 2 NH3 gas. Jumlah mol H2 berarti koefisien H2 dibagi koefisien N2 kalikan mol N2, sehingga di sini menghasilkan koefisien H2 berapa? 3, ya toh? 3 dibagi koefisien N2 1, ya, 1 kalikan 6. 6 tadi adalah mol dari gas nitrogen, sehingga 18 mol. Itu juga dengan NH3, koefisien NH3 ada 2 dibagi koefisien kalikan 6, sehingga 12 mol. Sampai sini ya. Semuanya paham ya? Bisa kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan ya. Contoh selanjutnya adalah pembakaran dari 8,8 gram C3H8 dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Tentukan persamaan reaksi massa gas oksigen, volume gas karbon dioksida, dan jumlah mol uap air yang dihasilkan. Persamaan reaksinya adalah CH3 di sini ya. C3H8 direaksikan, gas direaksikan dengan oksigen O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Kita lihat di sini, CH3 tambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kenapa ini bisa 5, 3 dan 4? Kita lihat di sini. Jumlah atom C sebelah kiri berapa? Ada 3. Oh, berarti di sini ditambahkan angka 3. Kemudian jumlah atom H di sebelah kiri ada berapa? 8. Di sini ada 2H. Oh, berarti kurang berapa? Ini ada 2, ini ada 8. Oh, berarti dikalikan 4. 4 kali 2 sama dengan 8 nilainya. Kemudian sebelah kiri O-nya ada 5. Kenapa kok O-nya ada 5? Nah, ini tadi kan O-nya di sebelah kanan ada 3 kali 2 berarti 6. Ya, O-nya ada 6 ditambah dengan 4 tadi sudah ada toh, tadi 4 kali O ada 4 ditambah 6 itu ada 10. Sebelah kanan ada 10 oksigen. 10 koefisien oksigennya atomnya ada 10 ya. Berarti kiri harus sama. Berarti ini ada O2, ini 2, sebelah 10 dia. Sebelah 10 berarti dikalikan dengan 5. Berarti di sini adalah 5 O2. Itu ya caranya ya. Berarti harus sama antara sisi kiri dengan sisi kanan. Nanti reaktan dengan produknya harus sama jumlah koefisiennya seluruhnya. Kuantitas mol, nanti massa C3H8 dibagi massa molekul relatif dari C3H8. C3 tadi berapa? 12 kali 3 36. 36 ditambah hanya tadi ada 1 atom reaktifnya. Berarti 36 ditambah dengan ini tadi ya. Ini tadi kan 12 kali 3 ya. Dikali bukan ditambah. Dikali 3 ditambah 1 atom H ya, massa atom H reaktif kan 1 dikalikan dengan 8 berarti sama dengan 12 36 ditambah 8 berarti ada 44. Ya ini ya. Saya kira sudah paham ya. Itu juga dengan kuantitas oksigen O2 dibagi koefisien C3H8 kalikan mol C3H8. Nanti ada koefisien O2 nya ada 5, ini 5. Terus koefisien dari C3H8 ada 1 di sini. 1 kalikan dengan 0,2 mol. Molnya tadi C3H8 tadi, ini 1 mol.
Sehingga massa O2 adalah mol kalikan massa relatif tadi, 1 mol kalikan 32. 32 dari mana? 30 dari O2 tadi. Oksigen memiliki massa atom relatif 16, ya toh? Tadi. Jadi kalikan dengan 2. Jadi sama dengan 32. Nah, ini ya. Ini ya, 32 ini ya. Ini. Di sini kita lanjutkan ya. Sambil ngantuk enggak apa-apa, sambil layah-layah. Halo Mbak Siti, Mbak Rusni, Mbak Susi, bisa dimengerti, dipahami di sini? Kalau masih bisa lanjut, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan reaksi pembatas. Nah, di sini ada reaksi pembatas. Jika misalkan ini analoginya ini. Jika dalam sebuah kotak tersedia 6 mur ya, dan 10 baut, maka kita dapat membuat 6 pasang mur baut, sehingga ada sisa 4 buah. 4 buah sisa tadi apa? Yang sisa adalah murnya ya. Jadi ini adalah analogi dari reaksi pembatas. Berarti reaksi pembatasnya adalah murnya ini tadi, jumlahnya 6, sehingga bautnya juga harus ada 6, sehingga ada 6 pasang, sehingga sisa 4 mur. Dalam reaksi kimia, jika perbandingan mol zat reaksi tidak sama dengan perbandingan fisika, maka ada reaksi yang habis terlebih dahulu. Contohnya di sini bisa kita lihat untuk persamaan reaksi 0,5 mol gas nitrogen dengan 2,5 mol gas H2 hidrogen. Reaksinya jadi N2 ditambah dengan H2 menghasilkan 2,2O. Menghasilkan 2NH3. Ya, kenapa ada nilai 3 dan nilai 2? Itu disesuaikan dengan koefisiennya di sini. N2 ada berapa di sini? Ada 2, di sini tadi ada 1. Oh, berarti 1 di sini dituliskan angka harus sama jumlahnya. Kemudian setelahnya ada 2, jadi 2 dikalikan 3, NH-nya ada 6. Berarti di sini harus ada 6 sebelah kiri. Masih ada 2 dikalikan berapa supaya jadi 6? Dikalikan 3. Jadi 3 kali 2, jadi ada 6H, 6H, ada 2N, ada 2N, sehingga sudah reaksinya sudah setimbang, sudah benar, antara kiri dan kanan sama. Tentukan reaksi batasnya, berapa gram zat yang tersisa, yang mana massa atom relatif dari N adalah 14, massa atom relatif dari H adalah 1. Tahap pertama, yaitu kita harus mencari zat yang habis bereaksi. Reaksinya adalah N2 gas, nitrogen gas ditambah dengan direaksikan dengan 3 hidrogen gas menghasilkan 2 NH3, amonia NH3 ya. Mula-mula di sini adalah 0, berapa tadi? 0,5 mol. Ya. Kemudian 0,5 mol gas N2, kemudian ada direaksikan dengan 2,5 mol H2. Ini ya, mula-mulanya ini 0,5 mol N2 direaksikan dengan 2,5 mol H2 hidrogen. Kemudian yang bereaksi, gimana yang bereaksi? Setelah bereaksi, maka yang bereaksi N2 adalah 0,5 mol ini ya, tetap. Kemudian yang 2,5 mol gas hidrogen tadi diambil, dikurangi ini, sejumlah ini 1, sehingga ada 1,5 dari 1,5 mol ini ya, dikurangi dari ini tadi, ini kan 1 ya, ini setengah tambah setengah sama dengan 1 ya, ini ya, setengah tambah setengah sama dengan 1. Jadi 2,5 dikurangi 1, 1,5 mol. Sehingga setelah reaksi berarti kan habis di sini.
setengah mol dikurangi setengah mol dari senyawa nitrogen, ya, molekul nitrogen, ya, molekul nitrogen setengah mol kurang setengah mol nanti habis. Sedangkan yang untuk hidrogen di sini adalah 2,5 mol dikurangi 1,5 mol, masih ada 1 mol. Sehingga reaksi yang habis adalah reaksi yang gas nitrogennya, setengah kali dikurangi setengah mol habis. Kemudian langkah yang kedua, kita cari reaksi yang sisa. Mula-mula tetap tadi setengah mol, yang ini tadi ya, mula-mula setengah mol. Kemudian ada mula-mula untuk yang hidrogen gas 3 adalah 2,5 mol di sini. Sama seperti tadi, yang bereaksi adalah tetap nitrogen karena jumlahnya setengah mol, yang bereaksi yang itu berarti kan habis, berarti kan dikurangi ya 0. Kemudian yang sisa mana? Yang sisa adalah tadi sama dengan yang atas tadi, 2,5 dikurangi 1, jadi 1,5. 2,5 dikurangi 1,5 sama dengan 1. Berarti yang sisa adalah hidrogen. Jadi reaksi ini yang habis bereaksi adalah nitrogen, sedangkan yang sisa adalah hidrogen. Reaksi yang bersisa hidrogen sebanyak 1 mol, sehingga massa dari hidrogen yang sisa adalah mol kalikan sisa, mol sisa kalikan massa molekul hidrogen. Sehingga 1 kalikan 2, hidrogen kan 2, hidrogen H2, itu hidrogen H2. Massa atom reaktifnya kan 1. 1 dikalikan dengan 2 molekul hidrogen, sehingga 1 kali 2, sehingga ada 2, sehingga 1 kali 2 sama dengan 2 gram, sehingga kita ketemu 2 gram. Kita lanjutkan untuk kadar ya. Kadar dari suatu reaksi, misalkan ada suatu cairan mengandung 70%, artinya adalah misalkan dalam 100 ml larutan mengandung 70 ml alkohol dalam 30 liter air. Di 100 liter itu 100 ml itu jadi 70 alkohol, sisanya adalah air. Dalam 1%, C 1%, mengandung vitamin C 1%, hanya dalam 100 gram makanan mengandung hanya 1 gram vitamin C. Rumusnya adalah ini ya, persentase X dalam massa zat bagi dengan massa zat kalikan 100%. Nah, kira ini bisa dibaca sendiri, bisa ini ya, mudah ini. Ini juga rumus empiris, rumus molekul. Kita ini aja belajar tentang rumus empiris ini aja. Saya kira sebenarnya ini tadi juga sudah di depan tadi ya, untuk rumus empiris dan rumus molekul. Kita satu aja kita ambil ya. Ini ya untuk rumus molekul sama empirisnya. Seorang teknik kimia membakar 4,5 gram sampel senyawa organik mengandung CHO ya. Jika gas oksigen mengandung murni yang digunakan murni ternyata menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O, tentukan rumus empirik senyawa organik tersebut. Nah, RC sama dengan 12, O sama 16, dan H sama dengan 1. Terus molekul senyawa organik tersebut diketahui MR-nya adalah 30. Siapakah dia? Nah, itu. Siapakah dia dari rumus empirik CHO itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama adalah massa C-nya. Massa C dalam CO2 di sini ya. Massa C dalam CO2 sama dengan jumlah C kalikan massa atom relatif C dibagi dengan massa molekul relatif C kalikan massa dari CO2, sama dengan 1 CO2 tuh, massa C dalam CO2, C nya kan 1 ini ya, C nya kan jumlahnya 1 ini, 1 C tuh ini. Nah, jumlah C dikalikan dengan massa atom relatif C. Berapa massa atom relatif C? Massa atom relatif adalah 12 ya, dibagi dengan massa molekul relatif CO2. C nya tadi 12 ditambah O2. O2 tadi kan O nya 16 kali 2 32 ditambah C nya 12 jadi 44. Sehingga 12 dibagi 44 kalikan 66. 66 dari mana? 66 dari ini, dari
66 gram CO2 ya. Sehingga ketemunya 1,8 gram. Sehingga kuantitas molnya adalah massa C dibagi massa atom relatif C, yaitu 1,8 dibagi 12 sama dengan 0,15 mol. Ini agak panjang nih ya. Massa H dalam H2O, jumlah H kalikan ARH dibagi MrH2O kalikan massa H2O. Bisa dilihat di sini bahwa jumlah H-nya berapa di sini? 2. Jadi jumlahnya 2. Ya, ini kan 2. Jumlahnya 2. Terus massa atom relatif H berapa? 1. Massa atom relatifnya H kan hidrogen kan 1. Dibagi dengan massa molekul relatif H2O. H2 itu 1 kali 2 ditambah O nya 16. Jadi 2 tambah 16 berarti 18. Jadi 2 dibagi 18 dikalikan 2,7 sama dengan 0,3 gram. Kemudian kuantitas molekul dalam mol hidrogennya, jadi massa H dibagi massa atom relatif H, 0,3 dibagi dengan 1 ya, 0,3 dibagi dengan massa atom relatif H kan 1 ya, kan 0,3 mol. Sehingga massa oksigen O sama dengan massa sampel dikurangi massa C dikurangi massa H. Berarti massa sampelnya tadi 4,5 gram dikurangi massa C 1,8 gram dikurangi massa H2O 0,3 sehingga punya 2,4 gram. Sehingga kuantitas dalam mol O sama dengan massa O2 dibagi massa atom relatif dari O, sehingga 2,4 dibagi 16. O kan 16 massa atom relatifnya ya tak? O 16. Massa O tadi 2,4. Ini O nya 16. Sehingga 2,4 bagi 16 0,5 mol. Sehingga bisa kita cari dari rumusnya hidrokarbon CH. O ini tadi adalah perbandingan mol. Kita menggunakan perbandingan mol karena kita di sini ketemunya kita cari mol. Jadi mol ya, ketemu mol lagi. Jadi tadi C-nya ada berapa? C-nya adalah tadi ini ya. Mol ya. Kemudian ini hanya adalah ini ya, mol, sehingga ini untuk oksigennya adalah ini 0,15, sehingga 1 0,15 0,3 0,15. Jadi kan sama dengan, kalau dibulatkan kan sama dengan 1 dibanding 2 dibanding 1 ya kan, sehingga ketemu perbandingannya. Sehingga rumus empirisnya adalah, kalau dalam perhitungan ini menggunakan perbandingan mol. C nya tadi 1 berarti C hanya ada 2 berarti H2, O nya ada 1, perbandingan molnya 1, berarti rumus senyawanya adalah CH2O. Rumus empirisnya berapa? Sekarang rumus empirisnya. Rumus empiris ya. Rumus empiris. Rumus empiris CH2O, N. Maka MR sama dengan CH2ON. Ini rumusnya ya, kayak gini ya cara menuliskannya ya. MR-nya tadi ada berapa? MR-nya diketahui, MR-nya adalah ini ya, 30. Nah, MR-nya 30 sama dengan C-nya 12, H2-nya ada 2 kali 1 karena massa atom relatif ada 1, jumlahnya 2 kali 1 tambah 16. O-nya adalah, O-nya hanya 1 molekul berarti 16 saja. Jadi 12 tambah 2 tambah 16 berarti 30 N. N nya 1. Oh berarti rumus molekul senyawa karbonnya, hidrokarbonnya adalah CH2O dalam kurung 1 karena N nya adalah ketemunya 1, sehingga rumusnya CH2O atau disebut sebagai asam format atau formiat, sama aja asam format atau asam formiat gitu ya. Ada sampai sini? Saya kira saya cukupkan di sini ya. Tetap semangat belajar. Ada tugas ya, ada tugas ya. Ada tugas untuk jangan keluar dulu.
tolong dikerjakan tugas ya untuk halaman. Tolong dikerjakan tugas untuk tugas ya, tugas halaman 109 ya. 109 untuk sub yang A ya. Nomor 1 sampai 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Tolong kerja tugas ya. Tolong dilihat di SMS saya itu ya. Halo, dengar? Tolong kerjakan tugas halaman 109 subbab nomor 1 ya. Dan B ya. Dan yang sub B ya, nomor 2 sampai 3 ya. Yang bab 6 itu ya. Jelas? Tolong untuk tugas ya. Tugas itu tolong dikerjakan untuk yang pilihan ganda ya. Yang halaman 109 yang sub A itu adalah pilihan ganda. Pilihan ganda soalnya Anda kerjakan, tolong dikerjakan nomor 1 sampai 10 ya, nomor 1 sampai 10 karena ada 30 atau 25 soal tuh. Tolong kerjakan 1 sampai 10 saja yang A. Kemudian yang B itu adalah IC. IC ya, bukan pilihan ganda, IC. Tolong kerjakan IC yang nomor 2 dan 3 ya. Ya dikerjakan sambil tiduran nanti ya, santai saja ya. Nanti kapan-kapan kita bahas setelah materi bab sampai 10 ini selesai. Nanti yang kurang jelas dari tugas-tugas nanti akan kita bahas di akhir sesi materi telah selesai ya disampaikan. Sementara simpan dulu ya. Nanti suatu saat dikirimkan ke email saya ya, menunggu pemberitahuan, menunggu info dari saya selanjutnya ya. Itu nggak usah dikumpulkan dulu, yaitu yang penting Anda kerjakan dulu di kertas ya. Anda kerjakan di kertas, nanti difoto seperti semester kemarin ya, difoto, disimpan filenya di HP atau di komputer Anda ya, di HP Anda, jangan sampai hilang. Nanti suatu saat akan saya minta, karena saya butuh 4 nilai tugas dan 1 nilai ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Itu aja informasi dari saya untuk pertemuan perdana semester ini ya. Karena memang kimia itu memang salah satu pelajaran momok bagi siswa SMA ya. Karena banyak perhitungan reaksi dan hafalan ya, dibandingkan dengan pelajaran sosial atau yang lain yang ringan ya. Memang kalau staf orang yang belajar pasti insya Allah akan bisa, karena tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kalau kita berusaha, insya Allah. Demikian ya, saya tutup pelajaran pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan tetap semangat belajar ya. Tuntutlah ilmu, nanti bisa Anda sampaikan kepada anak cucu Anda. Suatu saat nanti pasti insya Allah berguna. Kalau ilmu itu tidak mungkin tidak berguna, pasti suatu saat akan bermanfaat. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.
Tamat istirahat ya.